Saya tidak pernah menduga, apalagi mengharapkan peristiwa yang sekarang menimpa diri saya. Di masa awal-awal pengabdian saya atas kecintaan saya terhadap negara dan kesetiaan kepada Polri, khususnya Korps Brimob, saya dipilih menjadi ajudan yang dimana tugas saya menjaga dan mengawal atasan. Di usia saya ini tidak pernah terpikirkan ternyata oleh atasan saya, di mana saya bekerja memberikan pengabdian kepada seorang jenderal berpangkat bintang 2 yang sangat saya percaya dan saya hormati, di mana saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat barada yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya. Ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disia-siakan. Bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai, malahan saya dimusuhi. Begitu hancurnya perasaan saya dan goyahnya mental saya. Sangat tidak menyangka akan mengalami peristiwa menyakitkan seperti ini dalam hidup saya. Namun saya berusaha tegar. Saya diajarkan dalam kesatuan saya untuk tidak pernah berkhianat, korbankan jiwa raga untuk negara, hanya berserah kepada kehendak Tuhan. Nugraha Sankanti Yana Utama, setia pada Ibu Pertiwi, bahwa ikrar dan janji setia terhadap negara dan pimpinan akan terus terpatri dalam hati saya. Atas apa yang telah terjadi pada diri saya saat ini menjadi suatu pembelajaran sangat penting dalam kehidupan saya, dalam pendewasaan diri. Kiranya Tuhan menolong saya. Izinkan saya mengutip suatu ayat Alkitab yang orang tua saya selalu ingatkan kepada saya saat kami sedang sedih dan lemah, yang menjadi kekuatan saya. Mazmur 34 ayat 19. Sebab Tuhan dekat dengan orang yang patah hatinya, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saya yakin kesetiaan ini akan bernilai di mata Tuhan. Sebagai seorang prajurit Brimob yang latar belakangnya adalah paramiliter, saya dididik untuk taat dan patuh serta tidak mempertanyakan perintah atasan saya. Apabila ada yang mengganggu ketaatan dan kepatuhan saya, apabila ada yang menganggap ketaatan dan kepatuhan saya membabi buta, maka pada malam hari ini saya menyerahkan kepada kebijaksanaan majelis hakim. Pada akhirnya, perkenankan saya mengucapkan banyak terima kasih, khususnya kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, pimpinan Polri yaitu Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit, Bapak Wakapolri Komisaris Jenderal Gatot Edi Pramono, Bapak Kabareskrim Komisaris Jenderal Agus Adrianto, dan Bapak Komandan Korps Brimob Polri Komisaris Jenderal Anang Revandoko, yang juga telah saya anggap seperti orang tua saya sendiri. Kepada para komandan, rekan-rekan, dan senior yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan serta masih memberikan kepercayaan kepada saya untuk dapat mengungkap kebenaran. Terima kasih juga kepada LPSK yang telah mendampingi dan memberikan perlindungan kepada saya hingga saat ini. Dan tidak lupa kepada seluruh masyarakat Indonesia yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada saya. Kiranya Tuhan senantiasa mencurahkan berkat-Nya kepada kita semua. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim, yang terhormat Jaksa Penuntut Umum, tim penasihat hukum, dan para hadirin yang saya hormati. Sebagai penutup, saya memohon kepada Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim, sudilah kiranya menerima pembelaan saya ini. Apakah saya harus bersikap pasrah terhadap arti keadilan dan atas kejujuran? Saya akan tetap berkeyakinan bahwa kepatuhan, kejujuran adalah segala-galanya, dan keadilan nyata bagi mereka yang mencarinya. Bahwa sekalipun demikian, apabila Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim sebagai wakil Tuhan ternyata berpendapat lain, maka saya hanya dapat memohon kiranya memberikan putusan terhadap diri saya yang seadil-adilnya. Kalaulah karena pengabdian saya sebagai seorang ajudan menjadikan saya seorang terdakwa, kini saya serahkan masa depan saya kepada putusan Majelis Hakim. Selebihnya saya hanya dapat berserah kepada kehendak Tuhan. Demikian pembelaan pribadi yang dapat saya sampaikan, dengan harapan dapat dikabulkan oleh Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim.
Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan bimbingan, tuntunan dan hikmatnya kepada segenap pengabdian kita semua. Kekuatan seorang Bayangkara Brimob tidak lahir dari kesenangan, melainkan dari penderitaan panjang yang dilaluinya dengan tekun. Satya Prabu, setia kepada negara dan pimpinan. Rutan Bareskrim, Jakarta 25 Januari 2023. Hormat saya.